Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda santri-santri SMP Tial Utsaimin, khususnya kelas 7 yang Ustadz sayangi, perkenalkan nama Ustadz Vicky Wahyudi MPD. Ustadz mengajarkan atau mengampu mata pelajaran IPA khusus kelas 7. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi tentang objek IPA dan pengukuran. Jadi nanti kita akan mempelajari apa-apa saja objek-objek yang akan dibahas dalam bidang ilmu IPA dan bagaimana cara melakukan pengukuran. IPA itu nama lainnya adalah sains, adalah ilmu yang mempelajari objek-objek benda alam, hukum-hukum yang pasti, dan hukum-hukum yang berlaku, serta IPA ini berlaku kapanpun dan dimanapun. IPA atau sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Salah satu proses yang menemukan pengetahuan adalah melalui pengukuran. Nah, pada zaman dahulu, orang ingin mengetahui lamanya sebuah pekerjaan, sehingga orang zaman dahulu itu membuat alat penunjuk waktu. Nah, pada zaman dahulu itu, matahari merupakan penunjuk waktu pertama yang digunakan oleh manusia. Selain itu, apakah ada besaran lain yang dapat diukur? Kalau ada, bagaimana cara mengukur besaran tersebut? Nah, pada materi ini, kita nanti akan mempelajari pada bab 1 ini ada 4 materi. Pertama, penyelidikan dalam IPA, kemudian pengukuran menjadi bagian dari IPA, C, besaran pokok dan besaran turunan, D, awalan dan konversi waktu. Langsung saja kita masuk materi yang pertama tentang penyelidikan dalam IPA. Penyelidikan ilmiah dalam IPA itu melibatkan sejumlah alur proses, yaitu dimulai dari mengamati, kemudian menanya, kemudian mengeksplorasi atau eksperimen atau melakukan uji coba, kemudian mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nah, istilahnya proses tersebut biasanya dikenal dengan proses saintifik ya. Jadi proses mengamati, menanya sampai mengkomunikasikan tersebut dia disebut dengan istilah saintifik. Nah, dalam pembelajaran IPA, kalian akan mudah mempelajari, memahami konsep yang dipelajari jika proses saintifik tersebut kalian lakukan. Nah, ini alurnya. Pertama mengamati, setelah kita mengamati benda, maka akan timbullah sebuah pertanyaan. Kemudian kita akan melakukan eksperimen, kemudian kita akan melakukan asosiasi, dan terakhir mengkomunikasikan. Banyak kajian IPA yang menjadi objek penelitian. Objek tersebut dapat berupa makhluk hidup atau benda yang sangat kecil seperti virus, bakteri, atau bahkan partikel yang menyusun atom. Objek yang diamati dalam IPA juga dapat berupa benda yang berukuran besar seperti lautan, bumi, planet-planet, bulan, matahari, sampai jagat raya ini. Jadi, ini contohnya. Ini merupakan virus ya, atau sel yang sangat kecil. Ini kalau kita mengamati dalam objek yang besar, ada tumbuh-tumbuhan, benda hidup ya. Kemudian ini ada hewan ya, kambing. Kemudian yang paling besar ada jagat raya ya, planet-planet. Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu pengukuran menjadi bagian dari IPA. Jadi nanti ada istilah pengukuran, ada istilah besaran, ada istilah satuan. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan atau proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kalau besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah sesuatu yang menyertai nilai besaran yang diukur. Nah, kemudian apa pentingnya pembakuan satuan?
Nah, jadi setiap satuan itu ada standarisasinya atau pembakuannya. Jadi nanti ada istilah besaran baku, ada istilah besaran non baku ya, atau satuan non baku. Jadi satuan yang disepakati itu disebut dengan satuan baku. Untuk satuan yang kalian gunakan ketika mengukur panjang meja, belajar disebut satuan tak baku. Satuan tak baku yang ada di masyarakat Indonesia, misalnya mayam ya, untuk satuan massa yang digunakan di daerah Sumatera. Kemudian satuan tombak jika digunakan untuk satuan besaran panjang di wilayah Jawa Barat. Satuan yang sudah dibakukan itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, satuan baku itu syaratnya dia harus wajib bersifat tetap. Artinya tidak boleh berubah dalam berbagai keadaan apapun. Kemudian bersifat internasional. Artinya dapat digunakan oleh seluruh negara di dunia. Kemudian dapat ditiru atau mudah ditiru. Artinya mudah dibuat dan diperbanyak untuk keperluan sehari-hari. Sekarang kita masuk materi yang ketiga, besaran pokok dan besaran turunan. 1. Besaran pokok dan satuannya. Jadi apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu merupakan besaran yang sudah ditetapkan secara internasional. Artinya sudah menjadi kesepakatan oleh seluruh negara dan digunakan oleh seluruh negara. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nanti kita pelajari contohnya. Jadi besaran pokok itu disepakati oleh di seluruh negara itu ada 7. Ya. Contohnya yaitu panjang, satuannya meter, singkatannya M, kemudian massa, satuannya kilogram, ya, singkatannya kg, kemudian waktu, satuannya sekon, ya, singkatan S, suhu, satuan internasional Kelvin, disingkat dengan K besar, kemudian kuadristrik, satuannya ampere, singkatannya A besar, kemudian besaran pokok intensitas cahaya, satuannya candela, singkatannya CD, yang terakhir adalah jumlah zat atau satuannya mol, disingkat dengan mol. Itu adalah besaran pokok. Oke, demikianlah pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Setelah ini nanti Ustaz akan men-share atau membagikan tugas dan latihan sebagai bukti dan untuk digunakan sebagai absensi pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan menjadi tambahan ilmu bagi santri-santri sekalian. Demikian, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.